Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di acara kita Narasio Data Fest. Untuk kita lebih hari ini fokusnya ke workshop. Kemudian mengucapkan juga selamat datang ke teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, siap untuk mengikuti workshop kita ini. Dan fokus kita pada workshop kali ini yaitu bagaimana sih kita itu membangun fondasi sebelum kita melakukan analisa data. Jangan sampai analisa-analisa yang sudah kita lakukan itu malah melenceng gitu ya dari tujuan ataupun latar belakang yang akan digunakan gitu. Mungkin skip bisa. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Prof. Yedi Suprasetya. Di sini nanti selaku moderator untuk acara kali ini. Nah, kemudian untuk pemateri kita pada malam kali ini yaitu Kak Afifah Widianti. Beliau merupakan bisnis intelijen di Trevo dengan pengalaman yang beragam-ragam nih. Nah, teman-teman bisa langsung aja tanyain juga pengalamannya Kak Afifah selama bekerja di bidang data gitu. Mungkin Kak Afifah bisa kita join. Hai Kak Okta. Halo teman-teman, selamat malam. Halo Kak Afifah, malam. Gimana nih kabarnya Kak Afifah? Baik, alhamdulillah. Kak Okta apa kabar? Sehat, sehat, sehat. Oke, mungkin Kak Afifah di malam hari ini akan membawakan materi terkait apa nih Kak? Secara garis besar nih Kak. Sebenarnya hari ini tentang sekilas ya, tentang gimana sih caranya sebenarnya kita pengen memutuskan gitu ya, sesuatu yang berasal dari data gitu Kak Okta. Jadi kurang lebihnya bakal di-spill lah sedikit-sedikit terkait data ya. Gimana sih sebenarnya data analytics gitu? Oke, jadi nanti misalkan udah pengolahan data, datanya udah ada gitu ya. Jadi nanti harapannya teman-teman kalau ngambil keputusan nggak pakai feeling lagi nih, nggak pakai kayaknya lebih baik ini deh. Perasaanku pakai ini deh. Nah, jadi dengan adanya pemahaman datanya teman-teman, fondasinya itu akan lebih kuat sehingga keputusannya teman-teman itu akan lebih baik. Gitu. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama lagi, Kak Afifah. Untuk materinya waktu dan tempat kami persilakan Kak. Terima kasih. Oke. Halo selamat malam teman-teman. Mungkin makasih Kak Okta tadi udah mengenalkan aku gitu ya. Mungkin aku pengen ngenalin dulu gitu. Aku betul aku adalah seorang business intelligence di Trevo dan sebelumnya juga aku pernah jadi mentor di beberapa komunitas atau mungkin salah satu organisasi gitu ya, seperti Bangkit dan Yayasan Anak Bangsa Bisa. Dan saat ini aku juga lagi aktif di salah satu komunitas data di Indonesia, yaitu Data Science Indonesia. Jadi mungkin teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang Data Science Indonesia, boleh banget dilihat datascience.or.id ya teman-teman. Oke, mungkin aku bisa langsung mulai. Oke. Oke teman-teman, mungkin di sini ya teman-teman kalau misalkan ngelihat ada yang namanya hutan gitu ya. Aku pengen nganalogiin hutan gitu ya, teman-teman lagi ada di hutan, kemudian teman-teman merasa kayak bisa nih kayak terjebak di hutan. Kenapa sih sebenarnya kalau misalkan kita itu terjebak di hutan gitu? Oke, gambar ini aku ambil dari salah satu film namanya Into the Forest. Jadi ini adalah salah satu cuplikannya gitu ya. Jadi dia tersesat di hutan gitu. Dia mencari-cari. Nah, mungkin aku pengen ngetes dulu nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lagi di hutan, sebelum pergi ke hutan tuh teman-teman, apa sih yang teman-teman siapin gitu? Biar nggak tersesat kayak yang ada 3 orang di gambar ini. Mungkin teman-teman boleh taruh di chat box, kira-kira apa sih yang teman-teman siapin gitu. Oke, Clarin, Rizky.
baby. Oke, map, kompas, kompas, kompas dan peta. Oke, kompas. Nice. Niat berpetualang, betul. Lampu senter. Nice. Kompas, bekal. Ya, nice. Oke. Wow, kompor, tenda, mie. Ya, betul. Biar anget ya kalau di gunung atau di hutan ya. Oke, ransum. Mantan. Wow, Irfanuddin ya. Oke. Terima kasih teman-teman udah dijawab. Nah, iya benar. Salah satunya adalah kompas teman-teman. Jadi kompas itu kan bisa ngebantu kita ya sebenarnya dalam menentukan arah gitu. Nah, sebenarnya kompas itu teman-teman, yes, kompas itu adalah salah satu cara kita untuk menentukan kita itu ini tuh arahnya udah di mana sih? Sama aja nih teman-teman, kayak data. Sesuatu yang berbasis data itu bisa ngebantu teman-teman untuk membuat kesimpulan-kesimpulan dan untuk memutuskan sesuatu hal, kayak gitu. Makanya di sini ada tulisannya data driven decision making. Oke. Oke. Nah, oke. Nah, di sini ada quotes. Jadi ada tulisannya sesuatu yang berbasis data itu 4% akan lebih produktif dan 6% akan mendapatkan keuntungan daripada rata-rata. Jadi teman-teman mungkin yang baru melihat tentang data atau mungkin baru pengen nih tertarik sama data, sebenarnya tuh sesuatu yang berbasis data itu tuh bisa loh ningkatin produktivitas teman-teman dan bisa naikin profit kalau misalkan teman-teman pengen bikin usaha atau mungkin pengen kerja di suatu perusahaan kayak gitu. Ini tuh diambil dari Profesor Andrew dan Eric. Seperti itu dari MIT. Oke. Oke. Ya. Dan selanjutnya sebenarnya oke. Dan selanjutnya sebenarnya ada 5 tahap teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pengen mendapatkan kesimpulan dari data tuh sebenarnya ada 5 tahap nih. Yang pertama kita tuh harus tahu tujuan kita tuh apa sih gitu kan. Terus yang kedua kita harus cari nih data source-nya. Data source-nya sumber data teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa nih kayak nyari-nyari sumber data ada di mana aja kayak gitu. Jadi mungkin nanti akan lebih jelasnya di bawah gitu. Jadi kita cari-cari tahu dulu nih sebenarnya kita harus nyari data source teman-teman. Data source tuh apa gitu kan? Data source itu sumber data. Dan selanjutnya kita harus ngerapiin nih datanya. Biasanya kan kita kalau misalkan ruangan gitu berantakan, kalau kita rapihin itu bakalan lebih enak kan buat ngelihat barang yang kita lagi cari atau mungkin yang tiba-tiba ketemu waktu pas kita lagi cari kayak gitu atau mungkin malah justru nggak kita cari terus tiba-tiba ada gitu. Nah terus terakhir kita bisa ngasih tahu nih analisa kita tuh kayak gimana sih dari data analisis. Yang terakhir kita bisa kasih kesimpulan dan ngasih tahu nih kira-kira tahapan selanjutnya kita mau ngapain, kayak gitu. Oke. Nah, mungkin sampai saat ini aku kembali ke Kak Okta dulu karena kira-kira ada nggak nih yang mau nanya atau mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu. Oke, thank you Kak Afifa. Mungkin dari teman-teman dulu nih, dari yang aku sampaikan sampai saat ini, gitu ya, sampai tadi bagaimana data itu digunakan untuk apa ya, mengambil keputusan, kemudian bagaimana data itu pengambilan keputusan nih berdasarkan data itu bisa meningkatkan produktivitas ataupun bahkan sampai profit.
Nah, mungkin dari teman-teman yang ada mau bertanya, boleh raise hand dulu, nanti kami kasih akses untuk on mic. Silakan teman-teman, atau melalui kolom chat juga boleh. Silakan teman-teman. Sebelum nanti kita jauh mendalami terkait bagaimana sih mengambil keputusan pakai data itu gimana. Silakan. Oke. Mungkin belum ya Kak ya. Mungkin kita lanjut dulu kali gitu ya. Ya, mungkin masih belum kebayang nih Kak, gimana keputusan pengambilan keputusan menggunakan datanya. Oke. Makasih Kak Okta. Oke. Nah, sekarang aku punya pertanyaan lagi nih. Siapa sih yang udah pernah jualan? Mungkin kayak jualan pulpen, jualan binder, atau mungkin jualan kue gitu. Karena dulu waktu pas aku sekolah gitu, bener-bener seru sih jualan gitu. Jadi ada kalau dulu waktu pas aku sekolah, aku ada kayak kita bikin booth gitu, kita bikin stand gitu, stand jualan, jadi kita, jualan-jualan gitu. Oke, mungkin ada nggak nih teman-teman yang udah pernah jualan? Atau mungkin yang pernah berpengalaman, mmm, apa ya, kayak jualan apa aja? Oke, ada yang jualan jasa, ada yang jualan all shop, jus jeruk, seru banget. Oke, ada lagi yang pernah jualan website, jualan parfum. Oke. Jualan perhiasan, jualan kue tart, wow, jualan pulsa, ih seru banget. Waduh, ada yang jualan account Mobile Legend ya? Oke, seru banget ya. Oke, teman-teman berarti sebenarnya udah pada tahu nih. Wow, ada yang jualan risoles, jualan keripik. Oke, jual janji. Agak susah kalau jual janji. Oke, jual desain. Wow, teman-teman udah ini ya, udah merasa kayak udah pernah jualan nih gitu. Oke, mantap teman-teman. Nah, mungkin aku mau ngobrol dulu nih sama Kak Robert gitu ya. Kak Robert jualan jus jeruk gitu. Oke, aku mau ngobrol sama, Mas Robert, kira-kira ada nggak nih Mas Robert? Oke, ada nggak nih Mas Robert? Kak Robert bisa on mic, udah bisa kok. Oke, nggak apa-apa Kak Robert, oke. Mungkin, mmm, siapa lagi nih? Oke, ini Asmara Jo, aku jualan kopi pas ada expo di sekolah. Coba aku mau dengar dari Asmara Jo. Halo Asmara Jo. Halo, halo Kak. Halo, waktu itu kamu jualan kopi, untung atau rugi? Eh, Masih ingat nggak? Untung sih tapi nggak terlalu banyak ya. Karena Ah, waktu itu emang mungkin ambil untungnya ya sekitar per gelasnya Rp500 atau 1.000 gitu. oke. Tapi apa sih yang menarik waktu pas kamu jualan kopi di expo sekolah? Yang paling menarik itu waktu menawarkannya sih. Karena waktu itu kan expo-nya seperti di apa ya namanya kayak hanggar gitu Mhm. dan semua orang ada di dalam, sedangkan kita untuk membuat kopinya itu ada di ruangan yang berbeda. Jadi saya membawa kardus dan beberapa bungkus kopi, saya tata di kardus, lalu saya berjalan mengelilingi expo dan menawarkan kopi-kopi. Nah, itu bagi saya pengalaman paling menarik sih, karena eh, ya ibaratnya harus menjelaskan produk yang kita tawarkan seperti itu. Oke. Menarik menarik, seru banget ya. Itu, tahun berapa Asmara Jo? Itu waktu akhir 2019. Wah, sebelum Covid ya?
Seru Iya, banget pasti. Oke. Makasih ya, Asmarajo. sama-sama Kak. Oke. Oke. Nah, mungkin aku juga mau nanya lagi nih. Yang pernah mungkin Kak siapa nih? Kak Pipit, coba Kak Pipit. Jualan camilan stik, Kak. Coba. Waktu itu jualan di mana, Kak? Atau mungkin sampai sekarang masih, jualan camilan nih? Halo, Kak. Apakah ada Kak Pipit? Oke, sepertinya nggak ada ya. Oke oke. Oke, mungkin kita, lanjut dulu kali ya. Oke. Oke deh. Nah, oke, kan tadi kan teman-teman ada yang udah pernah jualan nih gitu. Nah, aku juga pengen ngasih tahu nih teman-teman, salah satunya nih sebenarnya juga ada loh gitu yang paling deket sama kita yaitu warung gitu. Ada nggak sih yang rumahnya mungkin ya, rumahnya ada yang nggak ada warung? Ada nggak ya? Aku nggak tahu sih. Tapi yang aku tahu pasti kayak di sekitar sini kayak warung ada ya, mungkin agak jauh tapi tetap ada warung. Mungkin, siapa yang terakhir 1 bulan lalu ke warung gitu dari yang sering ke warung atau mungkin yang suka iseng jalan-jalan ke warung, ada nggak sih? Mungkin kalau ada yang pernah kasih reaction dong, kasih kayak, "Aku pernah," gitu, boleh di chat box, boleh ngasih reaction. Ada nggak nih yang udah pernah ke warung? Yang mungkin ada ke warung gitu? Oke. Oke, rumahku dikelilingi semua warung semua, Kak. Pernah beli paperclip, sering, Kak, yoi, betul banget ya, kita emang bener-bener di itu ya, sering ke warung beli sayur, jual sayur juga pernah ada, Kak, saya punya teman pernah, sering beli jajan, oke. Ya kita kan tahu ya kalau misalkan kita lagi di warung nih kayak, mmm pengen belanja ini, misalnya disuruh sama orang tua gitu ya, ke warung gitu, atau beli saus sambal, misalnya beli telur, atau iya beli kecap. Pokoknya selalu deh apa-apa ke warung, kalau misalkan, misalkan deket dari rumah gitu ya, udah ke warung aja, gitu. Misalkan beli basreng atau apa gitu ya. Oke. Nah nah itu dia teman-teman, sebenarnya warung itu tuh dia kan punya tujuan ya, tujuannya itu biasanya dia pengen ngedapetin profit gitu. Kayak kayak tadi tuh teman-teman, kayak misalkan, Kak Asmara gitu, waktu itu lagi buka expo, terus abis itu jual kopi, tapi tetap dapat untung gitu kan, ada 500 ada 1.000. Nah sama aja nih sebenarnya, kayak semua orang yang buka toko gitu, misalkan kayak supermarket, minimarket, atau mungkin kita bikin startup itu pasti tujuannya adalah profit gitu, tujuannya adalah keuntungan. Oke. Nah, gimana sih sebenarnya kan jadi kita udah tahu nih sebenarnya kalau misalkan tujuan berdagang itu adalah mencari untung. Jadi kita udah tahu nih, oh tujuan kita mau berdagang, kita pengen ngedapetin untung. Terus gimana nih cara kita ngedapetin untung? Pasti kita kan mikir kan, gimana caranya? Nah, betul, bisa mencari target yang pas. Nah, ini salah satunya nih teman-teman. Cara mencari target yang pas, itu biasanya kan kalau ibu-ibu warung nih kita kan, biasanya beli gini, "Ibu beli," gitu kan, beli sama ibu-ibu warung gitu. Terus abis itu pas, beli sama ibu warung kayak, ibu warung biasanya nulis tuh, dia menulis, kita mau beli kecap gitu misalkan. Dia beli kecap, dia tulis kecap 15.000 gitu. Terus kembaliannya berapa dia catat, karena kan duitnya nanti ada masuk keluar gitu. Biasanya dia nyatet tuh di bukunya gitu. Nah sebenarnya yang dilakuin sama ibu-ibu warung ini nih,
udah sesuai nih teman-teman sama yang ada di yang kita akan obrolin nih tentang data, berbasis data. Sebenarnya ibu warung itu tuh udah melakukan sesuatu hal yang berbasis data, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, terus ketika udah jadi nih kan datanya, ketika kita catat, ibu warung catat, nanti ibu warung biasanya menulis seperti ini nih. Nah, aku ngasih contohnya ini udah diketik. Tapi kalau misalkan biasanya kan ditaruh nih di kertas, antara kertas folio kayak gitu. Nah, ini dia misalkan penjualan di tanggal 11, barangnya apa, harganya berapa, kayak gitu ditulis sama ibu warungnya. Dan nanti setelah itu kan kita bakalan dapat nih sebenarnya. Kita tahu sebenarnya pendapatan kita itu tuh berapa gitu kan. Nah, biar lebih gampang gitu ketika kita compile, kita dari awal kita lihat barang-barangnya apa aja, terus kita catat. Ketika kita rekap, biasanya kan ada rekap gitu ya, ada rekap terus kita tulis tanggal 5 ada 200.000 masukan, tanggal 6 ada 500.000. Bakal terus-terusan ditulis gitu teman-teman. Dan nanti hasilnya teman-teman bisa dapat hal seperti ini sebentar. Nah, oke. Ketika teman-teman udah di komputer atau mungkin teman-teman udah ditaruh di dalam dicatat gitu ya, udah masuk ke pencatatan, udah direkap, terus teman-teman pengen ngeliat nih sebenarnya ada di hari apa aja sih yang bagus gitu kan. Nah, terus ketemu nih teman-teman. Ternyata di tanggal 6 sama di tanggal 8 itu tuh wah naik nih di hari Selasa sama hari Kamis gitu. Ternyata hari Selasa sama Kamis tinggi juga nih pemasukannya gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Pas dilihat, oh ternyata hari Selasa sama hari Kamis itu tuh ternyata bagus gitu kan. Nah mungkin dari sini aku udah nge-highlight merah gitu ya. Mungkin ada nggak nih teman-teman yang bisa menyimpulkan kira-kira hari Selasa sama hari Kamis itu perlu dilakukan apa sih gitu? Kira-kira apa sih langkah selanjutnya? Mungkin teman-teman ada nih yang mau jawab buat penjualan toko abadi ini? Apakah ada yang mau kayak pengen nyoba nih? Gitu. Silakan teman-teman bisa on mic. Oke. Masud Abdurrahman Zulkarnain. Oke, silakan. Aku manggilnya apa nih? Shot. Oke, Mas Syot, silakan. Kira-kira langkah selanjutnya penjualan toko abadi harus apa nih? Dicari kenapa tanggal tersebut penjualannya tinggi. Oke, itu ada lagi nggak, Mas Syot? Dicari produk apa saja yang laku terjual pada hari itu. Oke, keren. Thank you, Mas Syot. Oke, nice. Betul. Setelah kita dapat nih, kita kan udah ngeliat nih sebenarnya, oh kita tahu nih datanya nih ada nih hari Selasa sama hari Kamis kenapa ya? Nanti kita bakalan cari tahu lagi nih hari Selasa sama hari Kamis kenapa. Setelah itu kita baru tahu nih, kita baru nulis-nulis lagi nih. Oh ternyata yang laku Ciki, oh yang laku Tenggo kayak gitu. Nah kurang lebih untuk melakukan analisa setelah kita dapat hasil kesimpulan dari jualannya, kita bisa menentukan tuh teman-teman. Nah, oke aku ngelihat chat box ada Naufaldi siapin stok barang lebih Kak. Nah, itu. Jadi setelah tahu tuh tadi dari Mas Syot bilang ngecek nih apa aja ya barang yang bakalan laku gitu. Oh, terus Mas Novaldi bilang siapin stok barang lebih. Nah, ketika kita tahu apa aja yang udah dijual, kita bisa langsung nih melakukan apa aja sih stok yang
bisa kita tambah, apa sih stok yang bisa kita kurang. Oke, nice. Oke, nah mungkin oke, kita ada break sebentar lagi. Mungkin aku bisa serahkan ke Kak Okta kembali nih, kira-kira ada yang mau bertanya atau oke, oke. Oke, teman-teman, bagaimana nih? Ada yang mau tanyakan dulu? Oh, ini mungkin Kak Afifah ada beberapa pertanyaan nih yang di Trello. Mungkin mau dijawab terlebih Silakan. dahulu. Oke, aku stop share. Mungkin Kak share. Oh, nggak apa-apa Kak. Tanyanya lewat ini aja kok. Teks gitu aja kok. Mungkin ini ada 2 pertanyaan yang sebenarnya dia mirip. Jadi yang pertama, ada yang tanya nih, bedanya data analitik dan data science untuk yang udah dipahami. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Kak Fani. Bedanya BI sama data analis, data scientist itu apa? Gitu. Mungkin dari pengalamannya Kakak sebagai sekarang BI nih, itu kayak apa nih Kak pandangannya? Oke, itu yang mungkin aku kasih tahu ya, bedanya BI, data analis sama data scientist ya. Oke, makasih pertanyaannya. Tadi dari siapa Kak Okta? Sorry. Pertanyaannya nyampur nih Kak. Yang pertama itu yang secara umum data analis sama data science itu anonimus, nggak ngasih nama nih. Tapi yang pertanyaannya lebih spesifik ke BI itu dari Kak Fani. Oke, Kak Fani. Oke, Kak Fani, makasih pertanyaannya. Tadi juga anonimus ya. Semoga orangnya juga masih ada di dalam room ini ya. Oke, perbedaan untuk BI, data analytics, data analis sama data scientist gitu. Sebenarnya dia memiliki role yang berbeda aslinya gitu. Contohnya kayak business intelligence, sebenarnya erat kaitannya sama data analis. Kenapa? Sebenarnya role-role ini tuh yang bisa kita mungkin bedain itu ada 3, Kak. Jadi, kan ada 4 role, ada business intelligence, ada data analyst, ada data scientist, sama ada data engineer. Nah, kalau misalkan untuk, data analyst biasanya dia atau business intelligence. Jadi dia sebenarnya memiliki kesamaan nih business intelligence sama data analis. Jadi biasanya data analis dan business intelligence lebih fokus sama data-data yang berkaitan sama bisnis. Biasanya tuh deket banget nih, erat banget nih hubungannya. Misalkan untuk menentukan menentukan penjualan dari yang sebelumnya. Jadi kita bakal ngelihat pola data-data sebelumnya. Kalau misalkan untuk data analis sama business intelligence. Jadi mereka memang action item atau mungkin step-step selanjutnya itu tuh lebih dekat sama bisnis. Kalau misalkan untuk data analis sama business intelligence kayak gitu. Tapi kalau untuk data scientist ini cukup berat sebetulnya. Jadi data scientist biasanya dia lebih ngebuat model machine learning yang di mana diperluin research yang lebih panjang waktunya. Jadi sebenarnya research yang mereka bakal lakuin untuk menjadi seorang data scientist itu misalkan dia bakal ngerjain project dalam 1 bulan, 2 bulan untuk memperoleh model yang bagus kayak gitu. Dan untuk data engineer, biasanya data engineer tuh bikin data pipeline dan dia lebih ke di belakang layar ya, lebih kayak back end-nya data gitu kalau misalkan data engineer. Tapi kalau yang memang pokoknya yang paling deket sama bisnis adalah data analis atau business intelligence kayak gitu. Semoga Fani sama Anonymous yang tadi terjawab ya pertanyaannya kayak gitu. Oke. Oke. Sama-sama Fani. Oke, mungkin Oke, mungkin itu Kak Umi mau coba bantu ngesimplifying apakah itu benar Kak yang dijawab oleh Kak Umi? oke, Kak Umi bilang data analis itu real time, kalau scientist itu memprediksi ya, Kak?
Iya betul. Jadi data analis itu yang real time, yang data sebelumnya, data-data yang sekarang berarti ya. Kalau data scientist untuk memprediksi ke depannya, betul. Betul. Jadi makanya data scientist bakal memerlukan waktu yang lebih lama sebetulnya untuk mendesain suatu hal kayak gitu. Karena butuh research. Oke. Oke, Kak, mungkin bisa dilanjut dulu untuk materinya. Ya ini Kak Wiwin ini nih tadi angkat tangan. Mas Wiwin. Oh iya, Kak Wiwin mungkin pertanyaannya sebelum nanti lanjut ya materinya ya. Silakan Kak Wiwin. Silakan Kak Wiwin. Oke. Oke. Mungkin lagi di chat box ya Kak, atau kita menunggu? Bisa dicoba lagi Kak, udah Oke. bisa harusnya. Oke. Oke Kak Afifa Dayu, sedikit pertanyaannya saya fokus ke line graph yang di awal itu tadi Kak ya. Ya. Saya nggak perlu jauh dulu ya, supaya kita fokus ke materinya. Saya lihat tadi kan itu tadi ada fluktuasi datanya terkait penjualannya kan begitu ya. Di mana tadi teman-teman kita sudah menjelaskan analisanya tadi terkait barang-barang apa saja yang laku dijual kan begitu ya. Kemudian mungkin waktu dan sebagainya. Kira-kira Kak Afifa analisa apalagi yang mungkin bisa ketahui dari fluktuasi dari line graph penjualan tadi? Saya kira itu Kak Afifa. Terima kasih. Oke, makasih Mas Wiwin pertanyaannya. Oke, sebenarnya kalau misalkan dari penjualan ibu-ibu warung yang tadi aku udah sempat mention gitu ya, udah sempat dibahas. Sebenarnya banyak sih faktor-faktornya, misalkan waktunya, waktu penjualan. Biasa kan kalau misalkan warung nih ramainya waktu pas jam anak-anak pulang sekolah, misalkan jam 12 siang atau jam 1 siang kayak gitu. Jadi yang bisa mempengaruhi fluktuasi sebenarnya juga salah satunya itu waktu, misalkan jadi lebih ke jam berapanya kayak gitu. Terus itu adalah salah satunya ya mungkin dari data ibu warung gitu. Itu sih Kak paling ya. Gitu Kak Wiwin. Oke, makasih Kak. Oke, mungkin kita lanjut dulu kali ya Kak Okta. Oke. Nah, sebenarnya ini gambar apa gitu ya? Kayak ini gambar buku, terus ada kalkulatornya, ada pensilnya. Ya ini balik lagi kayak ke ibu warung gitu. Wow, ibu warung tuh sebenarnya berpengaruh yang cukup signifikan gitu kan ya. Kayak misalkan ibu warung dalam 1 bulan atau mungkin dalam 1 minggu banyak banget nih pemasukannya. Satu buku habis gitu. Berarti kan ibu warung bakalan beli terus nih, bakal beli buku terus-menerus kan. Nah, tapi nanti ketika ibu warung sudah ngerasa kayak, wah bakal tambah ini nih, tambah mahal aja nih beli buku terus gitu. Nah, ibu warung bisa pindah nih sebenarnya ke Excel. Jadi ibu warung masukin datanya ke dalam Excel. Terus nanti ketika udah banyak, baru deh diganti Excel-nya di pas udah 1,2 juta. Udah 1,2 juta baris gitu. Gitu. Jadi ketika udah lewat nih, udah lewat atau mungkin kapasitasnya lebih banyak gitu ya kalau misalkan di Excel daripada dalam satu buku, dan udah ada perhitungannya juga gitu di Excel, jadi ya ibu warung ini bakal lebih gampang gitu kali ya. Dia bakal lebih menghemat ibu warung untuk ngecek gitu. Nah itu dia. Tapi kalau misalkan kita pakai yang lebih mungkin yang lebih banyak lagi kapasitasnya, kita bisa pakai structure query language atau SQL.
Nah, ini teman-teman, mungkin teman-teman yang udah pernah suka ngulik gitu ya tentang data analytics, tentang business intelligence, atau mungkin data scientist, machine learning, dan lain sebagainya, atau mungkin yang mungkin udah pernah kerja juga gitu ya, menjadi praktisi di perusahaan-perusahaan gitu ya. Ada namanya structure query language, yang dimana bahasa nih teman-teman. Sebenarnya SQL ini bahasa yang digunakan untuk kita berinteraksi sama sistem datanya. Misalkan interaksi itu kan kayak kita lagi ngobrol nih sama teman kita yang dari Jepang gitu contohnya. Kita punya teman dari Jepang, terus dia nggak teman kamu nggak punya nih, teman kamu nggak bisa bahasa kamu nggak bisa bahasa Indonesia, dia nggak bisa bahasa Indonesia, kamu nggak bisa bahasa Jepang gitu kan, kayak bingung mau komunikasinya pakai apa. Terus kamu bisa bahasa Inggris dan teman kamu yang orang Jepang ini bisa bahasa Inggris, jadi ada nih sistemnya, jadi bisa pakai bisa berkomunikasi pakai bahasa Inggris gitu. Nah, ya, simpelnya adalah database, betul Isnan. Jadi SQL adalah salah satu bahasa, jadi manusia pakai bahasa SQL untuk ngasih tahu nih ke database kayak, halo penyimpanan data, aku pengen ngeliat isi data aku apa aja gitu. Jadi manusia bakal menggunakan structure query language gitu. Oke. Nah, ini ya teman-teman, kenapa sih kita harus belajar SQL atau mungkin kenapa sih kita harus belajar SQL gitu ya? Nah, ini dia. Ini adalah yang benar-benar sering nih dipakai sama teman-teman data analis gitu, menggunakan SQL. Sebenarnya kenapa pakai SQL gitu kan? Karena ketika kita ada di perusahaan atau misalkan kita ada di suatu data yang sangat besar atau mungkin data yang sangat banyak, yang lebih dari mungkin puluhan juta data, SQL akan membantu teman-teman nih buat kayak, oh kita udah tahu nih sebenarnya gimana sih caranya untuk ngelihat gitu, untuk ngelihat data kita. Nah, ini paling tingginya adalah SQL untuk data analis. Bisa dilihat average-nya ada di 0,5 kayak gitu. Setelah SQL barulah Excel yang tadi tuh kita lihat ketika udah jadi 1,2 juta gitu. Nah, oke. Nah, sekarang saatnya kita coba buat belajar nih teman-teman. Jadi sekarang mungkin aku juga ngasih analoginya yang juga cukup dekat sama teman-teman. Mungkin sebelumnya aku mau nanya dulu, teman-teman ada nggak sih yang suka ke minimarket? Tadi kan ke warung nih, ke warung kan kayak kita udah sering banget nih ngelihat warung. Nggak beli juga kita biasanya lewat gitu. Ada nggak nih yang suka belanja di supermarket? Indo April gitu contohnya gitu. Mungkin ada nggak nih? Oke, wah mantap. Iya, Alfa Beta Indo, oke. Oke, ada Kak. Oke, mantap. Oke. Nah, itu dia. Aku mungkin pengen ngasih tahu juga nih tentang SQL operation. Jadi sebenarnya operasi-operasi SQL itu tuh ada apa aja gitu. Sebenarnya SQL itu tuh bisa loh kita pakai gitu ya untuk menjadi salah satu bahasa kita buat ngecek yang ada di rak gitu ya, rak snack gitu. Misalkan kita lagi milih-milih snack nih, wah jadi lagi pengen nyemil nih, beli dulu ah gitu. Terus teman-teman nanya nih sama masnya, mungkin teman-teman nggak tahu nih di mana ya letak snack gitu. Nanti bilang gini, Mbak, kira-kira di mana ya Mbak ada snack gitu, di mana sih letak snack gitu. Biasanya kita kan nanya tuh,
boleh dianterin nggak ya Mbak gitu, biasanya kayak gitu kalau misalkan kita udah mulai ke supermarket karena kita nggak tahu snack-nya ada di tengah-tengah gitu, susah di sebelah mana ya raknya. Nah udah nih, sama aja nih kita bisa ngasih tahu, kita bisa pakai namanya select bintang from second shelf. Jadi sebenarnya pengen tahu nih sebenarnya informasi snack, ada apa aja sih snack yang ada di dalam rak nomor 2 gitu. Jadi kita pengen lihat nih sebenarnya yang ada di rak tuh yang mana gitu. Jadi pakai yang namanya operasi adalah select bintang from, kayak gitu, from second shelf, kayak gitu. Terus yang kedua, nah kalau misalkan kita pengen spesifik bilang sama Mbaknya, "Mbak, kira-kira yang di rak nomor 2 tipe snack sama harga snack-nya berapa ya Mbak?" Gitu. Biasanya kita bilang sama Mbaknya, kayak gitu tuh. Terus Mbaknya jawab, eee, kita udah nunjuk nih, select berarti Mbaknya nanti milih, "Oh ini, tipe snack sama snack harganya ini Kak," gitu. Dia bakal nunjuk. Dan sebenarnya kalau misalkan untuk di dalam, sebuah sequel gitu ya, sequel itu ketika di sebelah select, jadi select bintang, informasi itu disebut sama kolom. Jadi select bintang, bintang adalah semua kolom yang kita butuhkan itu ada di sana semua, ada di sebuah data kita, kayak gitu. Dan yang kedua, jadi kita cuman pengen ngambil kira-kira apa aja ya tipe snack sama harga snack-nya, kayak gitu. Oke. Nah ini nih, kurang lebih untuk, operasi SQL-nya sesimpel ini nih teman-teman, kayak gitu. Nah mungkin teman-teman ada yang mau tanya dulu, sampai di sini kita mau, lanjut ke hands on teman-teman, gitu. Oke, teman-teman bisa sambil disiapin ya. Kabarnya untuk tools-nya tadi kan udah sempat dari tim narasi berikan juga. Teman-teman juga bisa siapin juga sebelum kita nanti masuk ke sesi hands on. Nah, sambil menunggu ada pertanyaan nih Kak. Kita mulai dari Slido dulu ya. Nanti teman-teman kalau mau bertanya via on mic bisa raise hand dulu aja. Nanti kita gantian gitu dari Slido sama dari Zoom. Oke, mungkin yang pertama ini ada anonimus juga nih Kak. Ini mungkin agak apa ya? Agak lebih advance-nya lagi lah nanti. Ini kayaknya tertarik banget nih ke data, dunia data gitu. Ada yang tanya, gimana sih Kak cara bangun portfolio data yang sekiranya menarik bagi user sama HRD? Ini nanti teman-teman, ini agak jauh nih dari bahasan kita. Cuma ini mungkin nanti akan jadi insight yang menarik bagi teman-teman. Gitu. Oke. Gimana caranya membangun portofolio data? Menarik ya. Nah, sebenarnya, banyak hal. Teman-teman tuh harus tahu dulu sebenarnya teman-teman tuh mau jadi apa, apakah data analis atau data scientist. Yang dimana kan sebenarnya tujuannya beda ya teman-teman. Kalau misalkan memang teman-teman pengen, punya portfolio data yang mungkin memang teman-teman belum pernah berkarir atau mungkin, teman-teman, bukan dari jurusan yang, mmm, teknik informatika gitu, maksudnya teknik informatika dan teman-temannya gitu, maksudnya lebih ke switching karir, teman-teman bisa banget nih, pakai tools gitu. Jadi ada, tools, membuat dashboard teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen jadi data analis, teman-teman boleh banget bikin portfolio itu bikinnya pakai, dashboard. Nah, tools yang biasa dipakai apa aja gitu. Yang biasanya dipakai salah satunya Tableau. Tableau, sebenarnya Tableau ini bayar, tapi kalau misalkan teman-teman adalah mahasiswa, teman-teman bisa nih, gratis karena, Tableau ngasih free untuk mahasiswa, kayak gitu. Tapi ada juga yang gratis, kita bisa pakai Tableau public.
Nah, kalau misalkan teman-teman, kayaknya lebih, nyaman pakai tools lain, emang nggak ada, Kak, gitu. Ada juga, kita bisa pakai namanya Google Data Studio, kayak gitu. Nah, itu untuk, data analis ya. Jadi data analis, biasanya dia pakai, Google Data Studio atau mungkin pakai Tableau Public, jadi nanti tinggal di-share aja linknya gitu. Oke, Power BI gratis gak, Kak? Sayang sekali setahuku, Power BI bayar ya. Jadi, mungkin ada yang gratisnya, tapi, sedikit gitu. Seingatku sih bayar ya, gitu sih. Oke, iya. Nah, terus abis itu, mungkin kalau misalkan selain itu bisa juga, bikin namanya A/B test. Jadi, ini, sedikit spill aja gitu ya. Jadi ada namanya A/B test, mungkin teman-teman bisa nyari juga ya, tentang A/B test gitu, dan bisa ditaruh di Colab Notebook. Jadi, kan memang, sebenarnya ada nih kita bisa pakai Jupyter Notebook dan lain-lain. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang lebih tepatnya teman-teman mau yang, gampang nggak perlu install, itu teman-teman bisa pakai Colab. Kemudian teman-teman bisa taruh di GitHub teman-teman. Jadi teman-teman bisa banget langsung, masukin ke GitHub-nya gitu. Tinggal di-upload. Begitu. Oke, kira-kira menjawab nggak nih? Tadi dari Anonymous ya, Kak, ya? Semoga menjawab ya. Iya. Iya nih, Kak. Oke, mungkin ini Kak, ada juga yang dari Kak Andrew nanya ini. Sebenarnya nanti ini pertanyaannya bisa nanti dijawab melalui sesi hands-on-nya nanti sih, Kak. Bagi seorang data analis, kan butuh SQL tuh. Nah, belajarnya itu dari mana dan dibutuhkan apa aja. Nah, mungkin kan teman-teman kalau mau tanya belajar dari mana, mungkin lebih enak kalau sambil praktik gitu nih teman-teman. Jadi mungkin di sesi setelah ini nanti langsung masuk ke sesi hands-on. Jadi nanti teman-teman bisa disiapkan juga itu materialnya udah kami sediakan juga. Nah, kemudian nanti kita coba main-main nih sama SQL dan nanti bagaimana SQL itu dimanfaatkan. Oh, mungkin ini nih Kak, dari Ahmad Rifai mungkin sebelum nanti masuk sesi hands-on. Bagi Kakak nih, untuk menyarankan orang-orang yang mau masuk ke data analis, ke dunia data, terlebih ke data analis, roadmap-nya itu seperti apa untuk belajar? Gitu. Oke, roadmap untuk belajar data analis. Nah, ini menarik sih. Karena sebenarnya data analis itu sebenarnya luas cakupannya karena bahkan aku di kantor pun aku masih terus-terus belajar gitu untuk mengerti matriks bisnis gitu. Maksudnya apa aja sih yang ada di dalam bisnis? Apa sih itu revenue? Apa sih itu profit dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman baru mau belajar, teman-teman bisa belajar statistika dasar. Mungkin teman-teman yang kayak dulu pas kuliah males belajar statistik, susah gitu. Tapi sebenarnya statistik, cukup menyenangkan gitu ya. Jadi teman-teman bisa, diawali belajar statistik, terus sebenarnya statistiknya lebih ke teman-teman ngerti, oh rata-rata, kemudian teman-teman paham tentang kuartil, dan lain sebagainya, gitu. Nah, tuh statistik pusing sama diagram dan angka, iya betul. Nah, kebetulan di data itu pasti selalu keluar angka. Jadi kita tidak bisa menggunakan analisa kita nggak bisa menebak-nebak gitu sebenarnya, Ahmad. Nah, itu. Jadi pertama statistika dasar, itu, benar-benar penting menurutku. Terus yang kedua, teman-teman bisa belajar tentang, eee, pengenalan grafik tuh, statistika dasar terus pengenalan grafik. Terus abis itu kalau udah agak advance teman-teman bisa belajar tentang dashboard-nya, gimana cara pakai dashboard-nya. Terus abis itu yang cukup advance yang keempat itu teman-teman bisa, cari tahu tentang A/B test, A/B test itu, menurutku adalah, cukup dicari sama beberapa perusahaan ya yang
eh yang aku tahu dan yang aku dapat spill dari teman-temanku. Jadi teman-teman bisa banget dicoba. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman memang bukan berasal dari jurusan yang emang statistik atau mungkin matematika atau mungkin teknik informatika gitu. Nggak usah takut, semua orang juga sama belajar. Jadi silakan belajar, silakan explore, teman-teman juga pasti bisa dan teman-temanku pun banyak yang switching karir gitu yang bukan dari statistik, matematik sama teknik informatika, dapat tawaran untuk menjadi data analis gitu. Itu sih. Mungkin semoga terjawab ya. Mas Ahmad gitu. Iya betul, asal ada niat dari hati dan mau bertindak, karena biasanya kita males Kak Okta, kayak, "Aduh bingung mau ngapain ya?" Gitu, pasti kayak gitu. Apalagi kalau udah stuck gitu Kak, apalagi nanti misal Kak Ahmad lagi udah pusing sama statistik, harus ketemu statistik, ya itu niat malesnya itu harus dilawan itu Kak. Betul, tapi biasanya kalau kita males, belajar itu salah satunya kita kalau nemu orang yang cocok untuk, sharing atau mungkin ngobrol-ngobrol itu seru banget sih, insight-nya bakal menarik gitu. Oke, silakan Kak Okta. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan dulu, nanti kita akan main-main dulu sama SQL dan bagaimana sih data mindset-nya dari data analis ataupun fondasinya itu bagaimana. Mungkin kita akan langsung masuk ke sesi hands-on kali ya, Kak Viva ya? Oke, Oke. terima kasih Kak Okta. Nah, mungkin aku pengen ngasih tahu dulu kita hari ini akan menggunakan apa. Kita bakal pakai Google BigQuery. Jadi tadi mungkin Kak Tasya udah ngirimin nih setup-nya gimana gitu. Jadi ada dokumen. Jadi silahkan dicoba dulu untuk setup. Kira-kira teman-teman ada nggak nih yang udah bisa setup, kalau udah bisa setup mungkin, boleh angkat jempolnya atau mungkin, mmm, angkat jempolnya atau mungkin, tulis di chat box kayak, "Udah nih, udah bisa," gitu. Oke, Mas Rizky udah. Oke, ada lagi? Udah bisa, Kak? Oke, nice. Oke, udah, oke. Semua aman ya berarti ya untuk, mmm setup BigQuery. Oke. Oke, sekarang kita mungkin, bisa langsung masuk ke hands on-nya. Oke. Ups. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman udah pada ngelihat ya, screen-ku gitu, dan mungkin teman-teman udah sama semua nih, bentuknya kayak aku. Semuanya sama? Oke. Nah, kalau udah teman-teman sebenarnya bisa ngelihat nih ada tab di sini. Nah, ini kan kosong nih teman-teman. Nah, teman-teman langsung nih mulai untuk pilih SQL Workspace. Jangan lupa dipilih SQL Workspace. Nah, terus habis itu teman-teman bisa buka link yang dari Kak Tasya. Nah, nanti akan muncul kayak gini nih, look e-commerce. Jadi ini adalah data e-commerce. Nah, mungkin teman-teman itu familiar ya sama e-commerce ya. Kayak oke. Jadi e-commerce tuh teman-teman kan udah pada pernah enggak nih e-commerce? Tahu nih apalagi ada e-commerce gitu. Mungkin teman-teman yang belum tahu e-commerce ya. Mungkin aku ngebahas sedikit tentang e-commerce gitu ya. E-commerce, wah kita sekarang banyak banget ya e-commerce dari mulai toko Pak Edi, kemudian Shopee. Jadi emang bener-bener banyak banget nih tentang e-commerce yang ada di Indonesia gitu kan.
Nah, kalau teman-teman udah bisa nih, klik link yang dari Kak Tasya yang paling bawah dataset link, teman-teman bisa ngeklik view dataset. Nah, ini dia teman-teman. Nanti, di bawahnya, di bawah nama project teman-teman, teman-teman ada tulisan nih, BigQuery Public Data. Begitu. Nah, kira-kira teman-teman udah pada sampai sini belum nih? BigQuery Public Data. Oke. Nah. Oke. Udah. Oke, Kak boleh diulang nggak? Oke, boleh. Jadi pertama, teman-teman copy aja link dataset yang dari Kak Tasya, kemudian yang keluar akan seperti ini teman-teman. Nah, nanti teman-teman langsung klik view dataset di sini. Nanti langsung otomatis teman-teman kebuka ke sini. The Look e-commerce. Begitu. Oke. Oke. Kalau udah teman-teman, nah teman-teman nih ngelihat nih ada dataset info, dia dataset ID-nya itu adalah BigQuery Public Data, The Look e-commerce. Oke. Terus teman-teman bisa copy to clipboard. Ini adalah ID untuk database-nya nih. Jadi di sini banyak banget nih, ada banyak lemari gitu kali ya. Kita bisa ngomongnya ini adalah lemari. Ini ada lemari, ada banyak lemari. Terus kita pengen pakai lemari yang The Look e-commerce. Nah, di dalam The Look e-commerce, di dalam lemari e-commerce gitu ya, kita tuh sebenarnya punya banyak nih, punya banyak data, kita punya banyak dataset gitu. Kita punya banyak table gitu. Salah satunya akan kita pakai adalah table order. Yang dimana kita pengen tahu nih teman-teman, gimana sih di dalam data kita gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung klik tanda tambah, compose new query, diklik. Nah, kalau udah keluar kayak gini teman-teman bisa paste yang tadi. Harusnya sih bisa ya. Lalu di paste. Oke. Di paste ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi udah sempet aku bahas gitu ya, kita harus pakai operasinya gitu. Kita kan nggak, ya kalau misalkan kita aritmatika aja kita tahu ya ada operasi tambah, ada operasi kurang, ada operasi bagi gitu ya. Nah, kita bisa nih pakai operasi yang sama gitu ya. Kita nama operasinya adalah select. Select itu adalah memilih kolom. Kita bisa bilang select itu adalah pemilihan kolom. Kita pengen ambil semuanya menggunakan bintang. Terus tapi kan komputer nggak tahu ya kita mau kemana gitu. Kita bisa bilang dari lemari yang mana, kemudian dari rak yang di sebelah mana, dan di spesifik yang mana. Ini tabelnya namanya order. Gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman dikasih backtick 2 sebelumnya. Backtick itu teman-teman yang seperti petik tapi biasanya di sebelah satu atau mungkin di atas satu teman-teman yang seperti ini. Ini teman-teman ada yang kesulitan menemukan backtick. Oke, boleh. Oke. Oke ya, aku ulang. Tadi kan tadi dari dataset info nih, ada dataset ID, terus teman-teman di sini ada logo kopi nih teman-teman.
teman-teman bisa copy. Dataset ID itu menunjukkan lemari dan kotak sebelah mana gitu. Nah, ini nih teman-teman bisa copy. Kemudian teman-teman boleh nih ngeklik tambah yang ada di sini. Nah, kosong kan? Untitled 2. Nah, terus abis itu teman-teman bisa nih langsung di paste aja gitu. Nah, pas udah di paste, kayak gini nih teman-teman jadinya. Teman-teman memilih select, kemudian teman-teman pengen memilih kolom bintang, terus teman-teman nyari nih dari tabel dari lemari yang di sebelah mana. Lemarinya BigQuery di dalam The Look e-commerce. Kemudian teman-teman juga harus menspesifikkan nih kira-kira teman-teman mau di mana gitu. Sebenarnya kita mau ngambil apa gitu di dalam data ini, di dalam database-nya The Look e-commerce. Teman-teman bisa taruh events. Teman-teman bisa naruh orders. Gitu. Dan jangan lupa teman-teman kasih backtick. Backtick itu yang ada di sebelah satu, teman-teman. Gitu. Nah, kalau udah, teman-teman bisa nih langsung klik run. Mungkin pas udah diklik gitu ya. Nah, ini bakal dia loading dulu. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih hasilnya. Ada order ID, ada user ID yang seperti user ID itu adalah penanda gitu, penanda di dalam tabel ini gitu. KTP-nya si user gitu misalkan ya salah satunya. Terus ada statusnya, ada gendernya, perempuan atau laki-laki. Oke, sintaksnya error Kak. Mungkin nggak pakai backtick. Ya Mima mungkin aku bantu. Paste ya, seperti apa datanya. Seperti ini. Oke. Oke, sama-sama. Nah, teman-teman bisa nih run. Harusnya nanti hasilnya sama nih kayak aku. Ada tulisan number of itemnya, jadi jumlahnya ada berapa, kapan dikirimnya, dikembalikannya kapan, dibuatnya pada saat kapan. Kemudian di sini ada kira-kira ordernya tuh yang keberapa, seperti itu. Oke, nah ini udah ketemu nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa nih sekarang memilih beberapa kolom aja. Jadi nggak semua kolom nih teman-teman mau pilih gitu ya. Misal order, aku pengen ngambil order ID, terus pengen ngambil created-nya, kapan dibuat orderan tersebut, kemudian gendernya, misalkan jenis kelaminnya gitu, kemudian ada number of item, berapa banyak itemnya, number of item. Nah, kalau udah, ini kita hanya memilih tabel order ID, created at, gender, dan number of item. Nah, setelah itu teman-teman bisa nih ngeklik run lagi untuk ngecek kira-kira yang keluar 4 kolom nggak sih? Gitu. Nah, ini dia. Kelihatan ya teman-teman ada 4 kolom. Gitu. Nah, kalau udah nih teman-teman, udah bisa sama kah? Atau kecepatan? Teman-teman. Kalau aman boleh kasih jempolnya mungkin. Aman, aman Kak, aman, sama. Oke, mantap, keren. Nah, oke. Nah, sekarang, oke, mantap, aman semua ya. Oke, nah mungkin
aku pengen ngasih tahu juga nih, sebenarnya kita bisa loh mengganti nama mereka, mengganti nama kolomnya. Contoh, ordernya jadi order aja. Iya. Ya. Oh, dia nggak mau. Oke, kita nggak usah di rename, kita langsung aja bikin kayak gini. Nah, jadi kalau udah, mungkin kita pengen ganti dulu kali ya. Kita pengen ganti kan di sini kan created at. Aku pengen ganti deh jadi berbentuk tanggal gitu ya, nggak berbentuk waktu. Nah, teman-teman bisa nih langsung pakai date di depan created at, terus dikasih buka kurung, lalu ditutup kurung. Kita bisa ngeliat created date-nya. Nah, gini teman-teman, ini untuk merename kita bisa tinggal kasih spasi aja atau kita kasih S sini. Kita kasih S, sebentar. Oke, kita kasih S alias, maksudnya alias created date. Seperti itu, dikasih date untuk menjadikan timestamp yang tadi menjadi date. Oke. Nah, ini teman-teman udah kelihatan nih. Wah, udah kelihatan nih. Dari ada tahun 2022, ada tahun 2019 gitu. Nah, terus kita pengen nih sebenarnya pengen deh created date-nya dari awal tahun ini gitu, misalkan dari 1 Januari gitu. Teman-teman bisa nih langsung tulis gini, where itu adalah filter teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen tahu gitu ya, pengen mencari tahu lebih lanjut gitu tentang SQL, teman-teman bisa pakai bisa nyari nih resource-nya juga sebetulnya nih. Aku resource-nya bisa di Wetri School atau mungkin bisa juga kursus bareng sama Narasio Data gitu, untuk cari tahu lebih lanjut tentang SQL. Oke, nah di sini di where itu adalah filter teman-teman. Jadi kita cuman pengen mengambil sesuai dengan kondisi yang kita inginkan gitu. Misalkan kita pengen dari awal tahun ya. Date created at lebih besar sama dengan 2023 01 01. Sorry, Kak, gimana tadi ngasih space dari select ke date? Select ke date. Di spasi aja maksudnya gini ya? Gimana Fani? Maksudnya aku nggak nangkep sih sebetulnya. Ngasih space-nya mungkin boleh dijelasin? Oke. Ya ini di spasi aja kok Fani, nggak yang gimana-gimana. Kalau yang ini di tab. Comment where itu untuk filter ya Mima. Oke. Oke. Jadi aku pengen ngefilter atau pengen mengurutkan. Ya lebih tepatnya kita mau ngefilter dari awal tahun nih, awal tahun ini gitu ya. Terus kita bisa langsung run. Nah, nanti datanya akan berupa 2023 dari tahun 2023. Seperti itu. Nah, terus teman-teman, karena kita sesuai dengan arahan Ibu Kantin, tapi ini kan e-commerce ya teman-teman. Sebagai arahan manajer atau mungkin sebagai arahan founder gitu ya.
kita pengen nih ngeliat gitu ya, kira-kira bisnisnya seperti apa nih dari tahun ini, di tahun ini, dari mulai awal tahun sampai sekarang. Jadi teman-teman bisa langsung ganti, kita hapus di sini, kita taruh date yang paling atas, terus kita kasih count user ID. Ini apa? Sorry, count order ID. Artinya adalah order ID itu berapa banyak orderan yang ada di awal tahun per harinya, kayak gitu. Jadi di sini kita bisa kasih tahu as count order. Nah, karena ini adalah sebuah agregasi atau perhitungan gitu ya, kita perlu nih menggunakan group by. Jadi kita harus mengelompokkan yang enggak dihitung. Nah, kan yang enggak dihitung adalah date created at. Berarti kita klik date created at, kita masukin ke sini, lalu kita run. Nah, di sini kita udah bisa ngeliat nih, ada created date sama count order. Kan sekarang kita nggak tahu nih sebenarnya kan, kok datanya nggak urut gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung taruh kayak gini nih, order by date created at ascending. Oke, expression reference column created at which leader group. Oke. Oke, mungkin kita nggak urutin dulu kali ya karena ini beda. Oke, kita langsung aja dari sini. Kita pengen lihat kan sebenarnya chartnya akan seperti apa gitu ya. Kita bisa klik explore with sheets. Nah, kita klik explore data dan explore with sheets. Teman-teman bisa klik ini. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman. Ada tulisannya, berhasil data telah terhubung. 2 kolom buat diagram, tabel pivot, dan fungsi yang terhubung berfungsi di seluruh set data. Teman-teman bisa langsung klik mulai. Terus teman-teman bisa langsung bikin diagramnya. Pas bikin diagram, teman-teman bisa diklik juga sheets baru. Nah, di sini akan kelihatan nih teman-teman nih, tidak ada data. Terus teman-teman masukin sumbu X-nya adalah created date dan count ordernya di rangkaian. Klik terapkan. Oke, nah di sini kan kita ngelihat bentuknya ini ya, apa namanya, diagram batang gitu ya. Nah kita kan pengennya berbentuk garis kita. Sorry, kita bisa pakai garis yang biasa aja. Mana diagram garis yang biasa? Kok nggak ada? Bentar, ada diagram garisnya. Diagram garisnya kita harus pakai diagram kolom ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Boleh ulang nggak Kak gimana cara masuk ke spreadsheet? Oke. Teman-teman udah dapat query-nya seperti ini, kemudian teman-teman bisa explore data, klik explore with sheets. Terus nanti teman-teman bakal diarahkan ke connected sheets. Nah, terus abis itu teman-teman bisa klik diagram.
Terus kita bisa bikin di sini. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Terus teman-teman bisa nih urutkan sesuai dengan tanggalnya. Seperti itu. Nah, oke. Kurang lebih untuk visualisasi datanya seperti ini nih. Nah, ini nih adalah data dari ordernya di setiap harinya gitu di dalam The Look e-commerce. Nah, mungkin ada yang mau nggak nih nyoba untuk menyimpulkan nih di presentasi ini datanya. Kira-kira datanya nih gimana sih trennya? Kira-kira datanya seperti apa sih bentuknya gitu? Mungkin ada yang mau coba? Oke. Oke. Nah, oke mungkin dari aku aja gitu ya. Nah, jadi kita bisa ngelihat nih sebenarnya jumlah order yang masuk ke dalam The Look e-commerce itu tuh perlahan-lahan akan naik nih teman-teman dari hari ke hari sampai akhirnya di tanggal 10 kita mendapatkan lebih dari 1.500 orderan kayak gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu nih teman-teman. Ya, betul. Orderan di tanggal 10 itu terbanyak gitu. Ya, betul. Oke. Nah, mungkin dari on hands kita sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya dan aku mungkin kembalikan ya ke Kak Okta. Silakan Kak Okta. Oke, teman-teman, mungkin kan dari apa yang udah Kak Afifa sampaikan ataupun contohkan itu kan hanya dari 1 atau 2 variabel aja tuh yang ada di dalamnya. Nah, itu kesempatannya buat teman-teman explore apa aja sih yang ada di dalamnya gitu. Kemudian coba bikin insight-insight apa yang bisa dicari. Soal ini kan mungkin dari jumlah apa tanggal hariannya, kemudian gambarnya jumlah apa gitu. Nah, dari teman-teman itu bisa explore lagi lebih banyak lagi terkait data-datanya. Jadi dalam artian, oke, di sini sebenarnya data apa aja sih yang bisa dipakai, data apa aja yang bisa didapatkan, gitu. Jadi sambil mencari sambil teman-teman menggali lagi dari sisi technical, bagaimana membuat query di SQL-nya dengan baik, teman-teman juga bisa mendapatkan informasi dari bisnisnya itu sendiri. Karena gimana-gimana, data analis itu erat kaitannya dengan bisnis gitu, stakeholder gitu. Mungkin teman-teman tadi udah melihat juga atau dapat informasi juga dari Kak Afifa, kalau apalagi data analis ataupun BI itu dekat kaitannya dengan stakeholder daripada pembuatan model machine learning ataupun yang lain. Jadi sebagai data analis, teman-teman sebisa mungkin familiarkan dengan bagaimana cara mengolah data dan bagaimana sih dari sisi bisnis dari perusahaannya itu sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu teman-teman pertemuan kita untuk malam ini. Oh ya, teman-teman yang ingin mengetahui info lebih lanjut dari Narasio, teman-teman bisa stay dulu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait program-programnya gitu. Mungkin itu aja dari kami. Sekali lagi kami menginformasikan terima kasih ke Afifa untuk memberikan materinya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Gitu ya Kak Afifa ya. Oke, Oke. terima kasih Kak Okta. Terima kasih teman-teman. Untuk lihat absensi akan muncul di screen berikut. Teman-teman bisa tunggu dulu dan di chat juga ada. Thank you Kak Afifa. Ya, aku izin pamit ya Kak Okta dan teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam. Thank you.